Rizky Tampu Bolon dan ini rekan saya Mas Taufikur Rahman. Oke, pada hari ini kami akan sedikit membahas mengenai kebijakan pemerintah tentang COVID-19. Menurut Mas Taufik nih, bagaimana sih respon pemerintah akhir-akhir ini mengenai wabah COVID yang sedang berlangsung? Ya, kalau menurut pengamatan saya, eh, respon pemerintah sebenarnya sangat baik di dalam menangani wabah COVID ini, mulai dari respon terhadap kesehatan masyarakat, respon ekonominya dan sebagainya. Cuman mungkin yang bermasalah itu bukan dari program yang dibangun, tapi akselerasinya. Jadi di bawah program pemerintah itu yang melaksanakannya yang mungkin kurang bagus, kurang maksimal. Respon seperti apa itu Mas Taufik yang kira-kira yang kayak Mas Taufik bilang tadi itu kurang maksimal mengenai kebijakan COVID ini? Ya, seperti misalkan kita tahu lah di Kemensos ada kasus kan. Berarti di situ ada pemerataan pangan yang terjadi. Mungkin di sana anggaran-anggaran yang harusnya sampai ke masyarakat luas tapi kepotong dan sebagainya, sehingga itu mengurangi produktivitas dari anggaran yang sedang dilaksanakan. Oke, kalau masalah anggaran nih, kita kan bicara tentang kebijakan ya, kebijakan dari pemerintah. Terus anggaran turun. Setelah turun ya tahu sendiri sekarang pemerintah kita seperti apa. Nah, respon pemerintah sendiri yang telah dilakukan menurut Mas Taufik sendiri itu udah benar nggak sih respon pemerintah yang diberikan? Menurut saya sih akselerasinya kalau secara umum ya sudah benar. Ya mungkin kurang efektif ya, ditambah lagi dengan pemerintah juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat kita juga tahulah dengan banyaknya populasi masyarakat di Indonesia sangat sulit untuk diatur dan dikendalikan. Jadi itu mungkin yang menjadi hambatan untuk berjalannya program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Oke. Kalau dari sudut pandang Mas Taufik ini, pemerintah tuh harusnya itu seperti apa sih? Agar yang proses yang sudah dilaksanakan ini agar terus berjalan dan maksimal gitu. Ya, sebenarnya ini masalah koordinasi sih. Koordinasi antara pihak pemerintahan dan masyarakat sendiri gitu. Jadi dari masyarakat ada kesadaran untuk ikut protokol kesehatan misalkan, dari kerumunan dan sebagainya, dan dari pemerintah benar-benar mengawasi terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat agar dia tidak keluar rumah misalkan dan bersentuhan dengan orang-orang. Jadi di situ kan yang dibutuhkan pangan pokok. Nah, itu sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Jadi ini sebenarnya program sudah bagus, tinggal koordinasi, saling mengerti, saling memahami antara masyarakat dan pemerintah. Ini ada lobby lah istilahnya. Tapi kalau kita bicara masalah pangan dan pangan tadi ya, kan kita tahu sendiri kemarin waktu PSBB itu langsung new normal kan, itu kan sempat tuh ekonomi kita kan emang mati suri tuh. Bukan mati suri sih, menurut saya udah mati setengah itu kemarin. Jadi ya banyak yang warga di PHK, pabrik-pabrik pada tutup kebanyakan, usaha-usaha rumahan pada tutup juga gitu loh. Dan sedangkan bantuan pemerintah sendiri itu banyak yang tidak tepat sasaran juga gitu. Dan respon Mas Taufik sendiri tuh di situ tuh bagaimana, harusnya ya apa sih yang dari seorang Mas Taufik kira-kira yang harusnya pemerintah lakukan? Ya, kalau melihat akselerasi yang tidak akurat misalkan, karena memang ya ada kendala peningkatan pengawasan, menurut saya peningkatan pengawasan apalagi di sektor ekonomi dari kebutuhan kita, persiapan yang sudah dilakukan pemerintah itu kok kayaknya akselerasinya nggak sampai kepada tujuannya ya kan? Jadi peningkatan pengawasan, dan alhamdulillah di baru-baru ini sudah ada peningkatan mulai dari Kemensos, kemudian siapa juga yang dari menteri yang itu, menteri luar negeri siapa? Retno Marsudi? Bukan, yang Prabowo, Edi Prabowo. Iya, Edi Prabowo. Oh, perikanan. Oh iya, menteri. Ini ya, terus oke lah kalau misalnya itu mungkin kita bisa sedikit toleransi. Nah, yang baru-baru ini nih, kita kan kemarin juga punya masalah, kita kan baru pilkada nih, ya kan. Nah, saya tuh sedikit penasaran, kenapa sedangkan masjid masih pada yang masih dibatasin, tempat-tempat orang jual juga masih dibatasin, sedangkan pilkada tetap berlangsung. Nah, kalau kita ambil berkaca dari
Malaysia kemarin lah. Tahu sendiri kan kemarin Malaysia itu setelah dibukanya pilkada, setelah dilangsungnya pilkada itu wabah COVID-nya makin menjadi mas. Nah kemarin juga pemerintah kita nekat sih menurut saya. Itu menurut Mas Taufik seperti apa? Ya kalau menurut saya sih ini dalam situasi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Kalau pemilihan serentak itu sudah tertera di undang-undang, bahkan dia sudah dilaporkan ke PBB dan itu masuk tanggal merah di situ ya kan. Jadi corona ini datang tiba-tiba untuk mengacaukan segalanya. Jadi mau tidak mau pemerintah harus melaksanakan pilkada itu. Tapi sebenarnya menurut saya sih kalau kita mau cari-cari alasan masjid-masjid ditutup misalkan dan kerumunan-kerumunan yang tadi itu, tapi kok kenapa pilkada harus tetap dilaksanakan? Mungkin salah satu alasan terkuatnya yaitu karena memang sudah ditentukan dari hari-hari lalu. Terus salah satu alasannya lagi ya karena itu menyangkut masa depan bangsa juga sebenarnya. Kalau tidak dilakukan pemilihan pemimpin di daerah-daerah tertentu, yang mau siapa yang akan memimpin itu, sedangkan yang di periode ini dia harus habis saat itu juga, kecuali ada perubahan undang-undang. Mungkin itu salah satu alasannya. Tapi kalau misalnya dari sudut pandang saya sendiri malah beda mas. Gimana? Kan masih banyak tuh yang harus dipikirin, sedangkan rakyat yang lain kenapa sih harus mikirin pilkada dulu, sedangkan yang lain aja masih terbengkalai gitu. Iya. Ya berapa persen sih kepentingan politik dimainkan, harusnya kan masih kemanusiaan dulu lah dipentingkan, jangan politik mulu gitu kan. Kan bosan juga ya, sedikitnya ya kita ya mungkin ya saya tahu juga Mas Taufik seperti apa pandangannya, tapi kan harusnya menurut saya ya apa salahnya sih ditunda dulu sampai pandemi ini berakhir dulu. Ya udah tuh yang sekarang dulu dipikirkan gitu loh, baru kita masalah yang selanjutnya. Kayak gini kan jadi kan malah tambah-tambah masalah kan. Iya. Jadi gimana ya, saya juga meresponnya karena saya juga terus terang ya masyarakat juga yang agak kecewa juga dengan kenapa program ini terjadi sebenarnya. Kenapa program ini terjadi? Tapi saya mencoba mentelaah beberapa alasan dari pemerintah ya kan, mencoba mentelaah itu. Nah, saya tidak bisa sepenuhnya untuk menyalahkan pemerintah juga, dan juga di kondisi ini karena memang situasinya yang tidak sama dengan pemilihan-pemilihan 5 tahun yang lalu ya kan. Jadi mungkin karena di situ sudah diterapkan protokol kesehatan, di situ ada aturan-aturan pemilihan di mana kita harus memakai sarung tangan, kita harus menghindari kerumunan dan sebagainya, kemudian harus basuh tangan sebelum dan sesudah melakukan pemilihan. Mungkin itu salah satu edukasi, salah satu pencegahan juga agar meskipun pilkada ini terpaksa dilakukan, tapi ya harus memenuhi protokol kesehatan agar tidak terjadi penyebaran. Meskipun ketika berkaca kepada luar negeri, Malaysia, negara tetangga kita ya kan, setelah hasil pilkada malah naik rasio peningkatannya. Tapi ya itu konsekuensi negara, jadi harus menuntut hukum lagi. Dan sebagainya. Boleh deh, ya sudah deh. Mungkin saya simpulkan saja sedikit ya. Berarti dalam artian teman-teman kalau pemerintah itu ya tidak salah juga, tidak salah karena masih ada kepentingan lain yang harus dipikirkan. Sedangkan walaupun wabah ini juga pemerintah juga udah menanganinya dengan bagus, mulai dari bantuan-bantuan yang sudah dimasukkan. Lalu dengan pilkada yang dilangsungkan juga karena kepentingan bangsa sendiri menurut Mas Taufik, saudara kita sendiri. Mungkin itu aja dari kami, dari aku tentang kebijakan COVID-19. Selebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.